يعلم بثاننا طعن قريبا ثم nahadha faqala fadakhara manzilah. Kemudian Rasulullah bangun lalu beliau masuk ke rumah beliau. Fakhadhan nasu fi ulaika alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kemudian orang-orang atau para sahabat membahas orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab itu, wala azabin, dan tanpa diazab. Faqala ba'duhum fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bisa saja orang-orang tanpa dihisab masuk surga 70.000 orang itu adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum fala'allahum alladzina wulidu fil islami wa lam yusyriku billahi. Ada lagi yang berpendapat bahwa bisa jadi mereka yang tanpa dihisab itu adalah orang-orang yang dilahirkan di zaman Islam. Artinya dia masih muda, lahirnya di era Islam, dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah. Wa dzakaru asya'ah, dan mereka menyebutkan beberapa alasan di dalam diskusi mereka kenapa mereka masuk surga tanpa dihisab. Wa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wa man ladzi takhuduna fihi. Lalu Rasulullah masuk keluar ke mereka yang bergerombol, yang berdiskusi itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian bahas? Fa akhbaruhu, kemudian mereka ceritakan kepada Rasulullah bahwa mereka membahas orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab itu. Faqalahum alladzina la yarquna wa la istarquna wa la yatadayyarun. Maka lalu Rasulullah bersabda, mereka yang masuk surga tanpa dihisab itu adalah orang-orang yang tidak nyuwuk, tidak membacakan mantra-mantra, dan mereka tidak minta disuwuk, dan mereka tidak beralasan nasib sialnya kepada burung. Wala rabbim tawakkalun, dan mereka hanya berpasrah pada Tuhan mereka. Faqama Ukasyatu bin Mihsanin faqala udullah ta'ala ij'alani minhum. Lalu berdirilah sahabat Ukasyah bin Mihsan. Lalu dia berkata, doakanlah saya kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan saya termasuk mereka. Faqala anta minhum. Lalu kata Rasulullah, engkau adalah termasuk dari 70.000 orang itu. Summa qala rajulun akharu qala Allah ij'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukasyatu. Lalu berdirilah laki-laki lain, lalu dia berkata, berdoakanlah kepada Allah, mudah-mudahan saya dimasukkan oleh Allah termasuk 70.000 orang itu. Kata Rasulullah, kamu sudah kedahuluan Ukasyah lebih cepat daripada kamu dengan doa itu. Sudah telat kamu. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana ibnu Muhammadin ibnu Fudailin an Husainin an Sa'id bin Jubairin qala haddatsana ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat ya alayya al-umamu. Umat-umat terdahulu diperlihatkan kepada saya. Summa dzakara al-haditsah. Kemudian Muhammad bin Fudail meneruskan hadisnya, nahwa hadisi Husaimin, mirip seperti hadisnya Husaim. Walam yadhkur awal hadisihi, tetapi Muhammad bin Fudail tidak menyebutkan awal hadisnya Husaim ya. Kita kembali ke syarahnya ya. Babu dalili ala dukhuli tawaifa minal muslimina al jannata bighairi hisabin wala azabin. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu min ummati al jannata 70,000 bighairi hisab. Fihi idhamu ma akramallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala bihi an-nabiyya wa ummatahu zadahallahu syarafan wa fadlan.
Di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa besar, betapa agung apa yang dibuat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada umatnya. Mudah-mudahan umat ini ditambahkan keutamaannya dan kemuliaannya oleh Allah. Waqad jaa fi sahih muslimin sab'una alfan ma'a kulli wahidin minhum sab'una alfan. Di hadis Muslim itu ada keterangan bahwa 70.000. Masing-masing orang dari 70.000 itu membawa 70.000 lagi, berarti 70.000 kali 70.000 ya. Qalu Uqasyah bin Mihsan huwa bi dhammil aini tashdidil kafi takhfifiha lugatani masyhuratani dzakarahuma jama'atun minhum Sa'labun al-Jauhari wa akharuna. Kata-kata Uqasyah itu hanya dibaca dhammah, kafnya dibaca tasydid dan baca takhfif Uqasyah begitu. Dua bacaan itu terkenal yang diterangkan oleh beberapa ulama ahli bahasa, diantaranya dari Imam Sa'lab, Imam Jauhari dan ulama yang lain. Faqala Jauhari qala Sa'labun huwa musyaddadun wa qad yukhaffafu. Kata Imam Jauhari, Imam Sa'lab ahli bahasa Arab, Uqasyah itu dibaca tasydid kafnya dan kadang-kadang dibaca takhfif tanpa tasydid. Uqasyah. Wa qala sahibul madali'i at-tashdidu aktsaru wa lam yadhkur al-qadi iyadun huna ghairat tasydidi. Pengarang kitab Madali berkata bahwa yang baca tasydid kaf itu lebih banyak. Qadi Iyad di bab ini tidak menerangkan selain tasydid. Wa ma mihsanun fa bi kasri mimi wa fathis sadi. Adapun mihsan ayahnya Uqasyah itu bacanya adalah mim dibaca kasrah, shadnya dibaca fathah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam lirrajuli asani masabaqaka biha Uqasyatu. Qala qadi Iyadun qila inna rajulan asani lam yakun mimman yastahiqu tilkal manzilata wala kana bi sifati ahliha bi khilafi Uqasyata. Kata qadi tentang kata-kata Rasulullah sabaqaka biha Uqasyah itu bahwa laki-laki kedua yang memohon didoakan kepada Rasulullah supaya sama dengan Uqasyah itu tidak termasuk orang yang berhak mendapatkan derajat ini. Derajat masuk surga tanpa dihisab itu tidak, dia jauh, amal perbuatannya biasa-biasa, dan dia tidak bersifatkan orang-orang yang mestinya punya derajat itu, derajat tanpa dihisab itu, sehingga dikatakan seperti itu oleh Rasulullah. Beda dengan Uqasyah. Kalau Uqasyah layak mendapatkan derajat itu sebab amal solehnya memang memungkinkan dia jadi orang yang tanpa dihisab tersebut. Gila. Waqila bal kana munafiqun fajabahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kalamin muhtamilin wa lam yara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tasrih lahu bi annaka lasta minhum lima kana sallallahu alaihi wasallam min husnil usyrah. Ada pendapat lain bahwa orang yang kedua yang minta didoakan itu adalah orang munafik. Lalu oleh Rasulullah orang ini dijawab dengan jawaban dengan kata-kata yang bersayap, ya istilah sekarang, dalam tanda kutip, kata-kata yang dalam tanda kutip, kamu sudah didahului Uqasyah. Itu bisa mungkin dia tidak punya derajat itu, atau mungkin dia ahli neraka. Banyak kemungkinan. Kemudian Rasulullah tidak menegaskan tasrih itu apa. Rasulullah tidak terus terang bahwa kamu itu tidak termasuk 70.000 orang itu. Beliau tidak begitu. Beliau menjawabnya, kamu didahului Uqasyah, begitu. Kamu kedahuluan Uqasyah. Rasulullah tidak mengatakan kamu tidak termasuk 70.000 orang, tidak begitu. Kenapa begitu Rasulullah? Karena beliau orang yang sangat sopan, husnul usyrah. Husnul usyrah itu pergaulannya,
pergaulnya itu sangat lemah lembut. Pergaulan Rasulullah sangat berbudi luhur. Jadi kata-kata yang menunjuk hidung terang-terangan tidak beliau gunakan. Sebab akhlak Rasulullah akhlak yang sangat mulia. Tidak mau menyinggung perasaan orang. Waqila qad yakunu sabaqu Aisyata Aukasyata biwahyin ayyujaba fihi walam yahsul dzalika lil akhari. Ada yang berpendapat bahwa bisa jadi Ukasyah lebih dulu minta didoakan itu adalah karena ada wahyu. Ada wahyu dari Rasulullah SAW bahwa Ukasyah akan dikabulkan doanya untuk masuk dalam mereka yang tanpa dihisab itu. Sedangkan wahyu itu tidak terjadi. Wahyu tidak Rasulullah dapatkan mengenai orang yang kedua tadi, yang kedua minta didoakan itu. Qultu waqad dzakara al-Khatib al-Baghdadi fi kitabih bil asma'il mubhami annahu yuqalu. Saya akan berkomentar. Imam Khatib al-Baghdadi al-Hadis di kitab beliau tentang nama-nama rawi yang tidak jelas, bahwa annahu yuqalu, bahwa ada yang mengatakan, bahwa dikatakan annahu kana ar-rajulu wa Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, bahwa ada yang berdebat bahwa orang kedua yang minta didoakan itu adalah sahabat Sa'ad bin Ubadah, tokoh Ansor ya. Tokoh Ansor yang membelot tidak mau membaiat sahabat Abu Bakar itu. Fa in sahha hadza badala qaulu man za'ama annahu munafiqun. Kalau memang benar pendapat ini bahwa yang dimaksud orang kedua itu adalah sahabat Sa'ad bin Ubadah, maka menjadi salah pendapat orang yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Ubadah itu adalah orang munafik. Apa Rasulullah sabaqokah saja, kamu munafik, tidak begitu. Wal adharu al-mukhtaru wal qaulul akhiru wallahu alam. Menurut pendapat yang lebih terang kebenarannya yang dipilih oleh banyak ulama ialah pendapat yang terakhir, wallahu alam. Yarfa'u namiratan, an-namiratu kisaun fihi khududun bidun wa sudun wa humrun kanha ukhidat min jildin namirih lishtiragihima fit talawun wa hiya min ma'aziril arabi. Namirah, apa itu namirah? Namirah itu adalah selimut atau semacam sarung. Biasanya diselendangkan orang Arab kuno itu ada punya kisah, punya selimut. Kadang-kadang dilipatkan di pinggangnya, kadang di bahunya. Itu adalah selimut yang ada garis-garis putih, garis-garis hitam, garis-garis merah. Seakan-akan itu namirah itu dibuat dari kulit macan tutul. Kenapa? Karena sama-sama berwarna-warni. Fitalawun, sama-sama berwarna-warni. Kulit macan tutul berwarna-warni, selimut ini juga berwarna-warni. Namirah itu adalah salah satu daripada sarungnya orang Arab. Qalu haddatsani Abu Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismu Abi Yunus hadza Sulaim bin Jubairin bidhammi sin wal jim al-Misri ad-Dawsi maula Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Yunus itu kunyah ya. Alam isimnya, nama dagingnya kata orang sini, nama asli kelahirannya adalah Sulaim bin Jubair. Bacaannya adalah sinnya Sulaim dibaca dhammah, jimnya Jubair juga dhammah, tasghir dari Salim dan Jabir. Berkebangsaan Mesir yang bersuku Daus. Daus itu di Yaman. Tapi Dausnya bukan karena kesukuan, karena maula, karena pernah jadi teman dekatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata,
min ummati sab'una alfan zumratan wahidatan minhum ala suratil qamari ruya zumratan wahidatan bin nasi war raf'i. Zumratan wahidatan itu ada dua riwayat zumratan wahidatan, ada zumratun wahidatun. Jadi hal kalau zumratannya, kalau zumratun khabarnya mubtada mahdhuf. Makna hadzal hadis wal zumratu al jama'atu fi tafriqati ba'dihha fi isri ba'din. Zumrah, maknanya zumrah adalah kelompok manusia dengan membagi-bagi. Ya, per kelompok ada di belakangnya kelompok satunya, jadi tidak bersama. Berkelompok-kelompok itu namanya zumrah.